bikin acara tentang ibu gitu sambil mereka nunggu anaknya pulang sekolah, jadi kan bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dan juga bisa mendapatkan ilmu tentang kesehatan mental ini gitu. Ya, itu tuh ibu-ibu udah memenuhi ruangan ini gitu loh. Itu kenapa kita pengen kalau Rabu ibu-ibu punya sesuatu yang memang bisa ada manfaat gitu ya. Ini sebenarnya juga nggak cuma untuk ibu-ibu aja sih, untuk bapak-bapaknya juga jadi bisa sharing sama istrinya. Betul, manfaatnya banyak sebetulnya ya, bisa balancing di rumah ya. Oh ternyata ibu-ibu tuh kebutuhannya ini, cari tahu aja nyontek-nyontek di sini, gitu. Bisa berbagi juga, kalaupun datang ke sini di share ke ponakan juga boleh ya, ke anak, ke adik, oh enggak, silahkan banget. Jadi tinggal dibuka, udah pada pegang nih. Kita sambil ini aja disentuh-sentuh, dipegang awalnya. Ya. Kalau matanya seperti ini, sudah dibuka. Nah, pastikan matanya bersih. Kemudian juga kalaupun sudah di makeup atau sudah pakai soft lens itu lebih baik. Biasanya kan orang pakai soft lens atau apa gitu kan. Nah ini nanti baru kita tempel. Ini tuh tipenya Alice. Kenapa Alice? Jadi saya dulu suka makeup Alice Norin. Jadi Alice Norin saya abadikan namanya di seri bulu mata saya ini. Jadi cara pengambilannya yang termudah adalah kita ambil bagian tengahnya dulu. Tengah dicabut mas. Oke, aduh. Baru kita berikan lem. Yang kok Kenapa jadi deg-degan gitu? Oke. kalau ibu biasa pakai maskara atau nggak pernah pakai? Pakai bedak nggak bu? Oh iya. Pakai. Satu lagi Mas Rudi, kalau orang yang jarang pakai bulu mata palsu itu biasanya akan sifatnya dia kalis kayak nggak mau nempel. Oh gitu. Justru semakin kita intens sering pakai produk bulu mata itu akan memudahkan kita. Jadi saya ajarin dulu ya teknik ini dulu penempelannya bagaimana. Biasanya kita ukur nih matanya, ukurkan ibu udah pas dengan ukurannya, jadi nggak perlu digunting. Tapi kalau seandainya matanya kecil, kita bisa gunting di sudut yang luar namanya. Oke. Nah, sudut dalamnya biasa dibiarkan. Iya, Nah, iya. untuk pemakaiannya itu saya mulai lagi seperti mencabut tadi saya bilang dari tengah kan. Berarti kita pakaikan mulai dari tengahnya dulu di bagian kelopak mata. Boleh mana ibu ini? Bismillah. Kita tempel bagian tengahnya dulu. Ini dari ini tengahnya dulu. Tahan 10 detik Mas Rudi. Oh 10. Ini untuk acara-acara kayak kondangan boleh dipakai. Kalau cuma ke minimarket nggak usah. Beda ya. Itu biasanya pakainya bisa maksimal 3 Mas Rudi. Lapisannya, layernya. Biasanya itu untuk acara-acara panggung ini agak ngikut bentuk mata. Kalau kita kan beberapa kali itu tuh kurang bagus. Kenapa Mas Rudi? Karena efek yang ditimbulkan itu akan menyebabkan sirkulasi udara masuk sehingga maskara kita cepat kering. Oh Gitu. Ya. Saya salah satu psikolog di ruang tunggu ya. Jadi memang sekarang ini ruang tunggu sendiri memang ada di sanctuary ya. Jadi di sanctuary ini ada di lantai 3 nih ya untuk kliniknya sendiri. Nah mungkin sedikit gambaran apa sih sebetulnya ruang tunggu ya. Jadi kami ini memang salah satu pusat layanan psikologis dan juga untuk terapi dan juga pengembangan diri. Nah apa aja sih layanannya? Cukup bervariasi ya, contekannya betul ada di sebelah sana. Tapi mungkin gambarannya adalah layanan yang kami berikan memang seputar untuk terkait dengan psikologis, yaitu untuk asesmen psikologis, baik itu untuk kesiapan sekolah, kemudian misalnya untuk intelijensi dan sebagainya juga. Nah kemudian untuk yang mau konseling gitu ya, ketika ada permasalahan di kehidupan, itu juga kami ada banyak sekali sebetulnya psikolog-psikolognya. Tidak hanya saya, ada dari psikolog pendidikan, psikolog klinis anak gitu ya, kemudian juga ada psikolog klinis dewasa. Nah selain itu tidak hanya tadi asesmen, konseling, ada juga screening. Nah sekarang yang kita sebetulnya salah satu yang mau kita bahas bersama ya. Jadi ada screening tumbuh kembang anak yang pertama, kemudian ada screening juga kesehatan mental ya, berkaitan sama topik kita hari ini tentang deteksi dini dari red flag kesehatan mental. Memang sekarang lagi cukup
keseharian gitu ya. Kemudian juga untuk mengambil keputusan, memecahkan permasalahan. Kalau memang kondisi kesehatan mentalnya itu dalam kondisi yang baik tentunya ya, yang sehat dan sebagainya. Nah, tapi kondisi kesehatan mental ini itu kan banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Nanti kita akan bahas bersama juga ya faktor-faktornya seperti apa, dan kondisi kesehatan mental setiap individu atau setiap orang itu pasti akan berbeda-beda juga ya. Bekerja sama dengan Yuna, mungkin bisa langsung di follow saja Instagramnya Yuna. Yuna ini adalah pembalik organik gitu ya. Jadi memang ini bisa menjadi opsi buat kita para wanita. Kita ya. Kita. Kami. Ya, jadi ini ada beberapa jenis juga gitu ya. Ya. Kebetulan di sini juga kita disupport oleh Yuna, akan dibagikan starter kitnya. Satu-satu.